Halo para beban keluarga, ni hauma, sabadaima, yang artinya gimana kabar kalian atau gimana duit kalian masih ada? Balik lagi dengan dunia di mana di sini kita akan membahas sebuah gunung. Namun sayangnya bukan gunung kembar, tapi ini adalah gunung yang sangat fenomenal dan penuh misteri. Apalagi kalau bukan Gunung Tangkuban Perahu. Siapa yang tidak tahu Tangkuban Perahu? Salah satu gunung yang terkenal di Indonesia, terletak di Jawa Barat sekitar 30 km di utara kota Bandung. Gunung ini dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona nih guys, dan daya tarik wisata yang luar biasa. Selain sebagai destinasi wisata, Tangkuban Perahu juga memiliki legenda yang kaya yang menghubungkan mitologi lokal dengan fenomena alam yang ada di sekitarnya. Nama Tangkuban Perahu sendiri berasal dari cerita rakyat Sunda yang menceritakan seorang pangeran yang mengubah perahu menjadi gunung setelah sebuah kejadian yang sangat amat tragis. Gunung ini juga memiliki kawah besar yang seringkali terlihat mengeluarkan asap, menambah kesan mistis dan magis yang sudah ada dalam cerita rakyat setempat Indonesia, khususnya barudak Bandung. Tangkuban Perahu bukan hanya tempat yang menarik bagi para wisatawan aja nih guys, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam, menjadikannya salah satu ikon penting dalam kekayaan alam Indonesia. Ya, tanah air kita dong. Lalu apa sebenarnya Tangkuban Perahu ini? Adakah fakta lain yang belum terungkap? Mari kita bahas nih guys. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Tempatnya para dewa. Anjay, para dewa nih bos. Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Jawa Barat memiliki sejarah dan makna yang dalam. Menurut kepercayaan orang-orang terdahulu, gunung ini dikenal sebagai tempat para dewa yang bersemayam. Anjay, emang ya, kepercayaan ini telah diwariskan turun-temurun nih guys, mengaitkan Tangkuban Perahu dengan dunia spiritual dan mitologi yang sangat erat dengan budaya Sunda. Gunung ini bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga dianggap sebagai tempat yang sakral bagi masyarakat Sunda. Anjay, Sunda nih bos, senggol dong. Secara etimologis, nama Tangkuban Perahu berasal dari kota perahu yang berarti perahu dan kata Tangkuban yang berarti terbalik. Itu Sunda banget anjir. Nama ini juga merujuk pada legenda rakyat Sunda yang menceritakan tentang seorang pangeran yang mengubah perahu menjadi gunung setelah sebuah peristiwa yang sangat tragis. Namun selain itu, kata perahu juga diyakini berasal dari gabungan dua kata, yaitu para yang berarti banyak dan hu yang berarti dewa atau kebaikan. Oleh karena itu, nama Tangkuban Perahu dapat diartikan sebagai tempat tinggal banyak dewa. Mimin selagu orang Sunda aja baru dengar nih dan baru tahu fakta ini nih guys. Bagi masyarakat Sunda, Gunung Tangkuban Perahu adalah simbol kesucian dan kekuatan spiritual nih guys. Keberadaannya yang megah dan mempesona dengan kawah-kawahnya yang aktif memperkuat kepercayaan bahwa gunung ini memang menjadi kediaman para dewa. Selain itu, gunung ini juga dianggap sebagai tempat untuk mencari kedamaian dan berdoa bagi kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu tak heran nih jika Tangkuban Perahu memiliki nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat Sunda dan menjadi bagian dari identitas spiritual dan alam mereka. Luar biasa. Gunung Perahu sendiri terbentuk 90.000 tahun yang lalu nih guys. Menurut buku Bandung Purba yang dirilis oleh T. Bakhtiar dan Dewi Syafrina, Gunung Tangkuban Perahu diperkirakan terbentuk sekitar 90.000 tahun yang lalu di dalam kaldera Sunda. Gunung ini memiliki usia yang lebih muda jika dibandingkan dengan Gunung Burangrang yang terletak di sisi barat Tangkuban Perahu. Gunung Burangrang diperkirakan terbentuk antara 290.000 hingga 105.000 tahun yang lalu, menjadikannya lebih tua dibanding dengan Tangkuban Perahu. Kaldera Sunda, tempat terbentuknya Tangkuban Perahu, merupakan bagian dari suatu sistem vulkanik yang sangat besar yang membentuk landscape di sekitar Bandung dan sekitarnya. Pantesan di Bandung view-nya bagus-bagus gitu ya, karena view-nya Tangkuban Perahu nih bos, senggol tuh. Proses pembentukan Gunung Tangkuban Perahu sendiri melalui letusan vulkanik yang terjadi selama ribuan tahun nih guys, yang kemudian membentuk kawah besar yang masih aktif hingga sekarang. Keberadaan kawah ini menjadi salah satu daya tarik utama Gunung Tangkuban Perahu yang menarik banyak wisatawan dan peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses geologi daerah tersebut. Barudak Bandung nih bos, senggol dong. Gunung Burangrang meskipun lebih tua juga memiliki peran penting ternyata guys dalam pembentukan daerah sekitar Bandung. Sebagai salah satu gunung yang lebih tua, Burangrang memiliki formasi geologi yang berbeda dengan Tangkuban Perahu. Namun kedua gunung ini menunjukkan kompleksitas dan keunikan geologi wilayah Bandung yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik di masa lalu.
Secara keseluruhan, baik Gunung Tangkuban Perahu maupun Gunung Burangrang, keduanya ternyata memberikan gambaran penting tentang sejarah geologi di wilayah Jawa Barat. Pembentukan kedua gunung ini menunjukkan betapa kuatnya proses geologi yang membentuk wilayah Bandung yang kini dikenal dengan landscape vulkaniknya yang sangat menakjubkan. Gunung Tangkuban Perahu memiliki sejarah aktivitas vulkanik yang panjang dan menarik. Sepanjang sejarahnya tercatat bahwa letusan dan aktivitas vulkanik di sekitar gunung ini telah membentuk sebanyak 13 kawah. Proses pembentukan kawah-kawah tersebut menjadi akibat letusan yang menghasilkan material vulkanik yang sebagian besar mengalir ke arah selatan dan berkumpul di kaki patahan. Akumulasi material ini juga kemudian membentuk kawah-kawah yang dapat dilihat hingga saat ini. Tangkuban Perahu memiliki 3 kawah utama di antara 13 kawah yang ada. 3 kawah utama ini dikenal dengan Kawah Upas, Kawah Domas, dan Kawah Ratu. Nama Kawah Ratu hampir serupa dengan nama kawah yang terletak di Gunung Salak, yang turut menambah keunikan dan kekayaan geologi daerah ini. Kawah-kawah utama tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti geologi. Kawah Upas misalnya dikenal dengan suasana yang lebih tenang dan pemandangan yang indah. Sedangkan Kawah Domas seringkali menarik perhatian karena aktivitas geotermalnya seperti sumber air panas dan belerang yang dapat ditemukan di sana. Oke guys, belerang itu bahaya ya guys, jangan sampai dekat-dekat dengan seperti itu. Nanti kalian bisa koid. Yang terletak di bagian selatan Tangkuban Perahu adalah salah satu kawah yang paling sering dikunjungi dan menjadi ikon dari Gunung Tangkuban Perahu. Kawah Ratu memiliki daya tarik tersendiri karena pemandangan yang memukau serta atmosfernya yang agak mistis. Wow. Dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2019, Kawah Ratu mengalami sejumlah aktivitas letusan yang cukup signifikan ternyata. Salah satu tanda dari aktivitas vulkanik ini adalah munculnya banyak lubang belerang di sekitar kawah. Lubang-lubang belerang tersebut menambah kesan geotermal yang kuat pada kawasan tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang tertarik dengan fenomena alam. Yang benar. Aktivitas letusan ini juga ternyata mencerminkan bahwa Gunung Tangkuban Perahu masih merupakan gunung yang aktif secara vulkanik, meskipun tidak seintensif seperti pada masa lalu. Luar biasa. Terlihat seperti perahu dari arah selatan. Wow, yang benar. Fenomena ini menjadi sangat menarik karena terdapat legenda yang melatar belakangi asal-usul nama Tangkuban Perahu yang dipercaya berasal dari rakyat Sunda. Jika dilihat dari sisi lain, terutama dari kawasan Lembang, bentuk Gunung Tangkuban Perahu memang sangat mirip dengan sebuah perahu yang sangat terbalik. Bentuk tersebut terbentuk oleh 2 kawah besar yang terletak berdampingan di sisi barat dan timur gunung ini. Kawah yang berada di sisi barat dikenal dengan nama Kawah Ratu, sedangkan yang di sisi timur disebut dengan Kawah Domas. Kedua kawah ini memberikan kesan yang kuat pada bentuk gunung yang menyerupai perahu terbalik ketika dilihat dari arah selatan. Namun perlu dicatat nih guys, bahwa bentuk gunung ini hanya terlihat seperti perahu terbalik dari sudut pandang tertentu. Tapi jika dilihat dari arah lain, terutama dari sisi utara atau barat, Gunung Tangkuban Perahu tidak akan tampak seperti perahu yang terbalik. Bentuknya yang lebih menyerupai sebuah puncak gunung dengan kawah-kawah besar di sekelilingnya tidak lagi memberikan kesan tersebut. Keunikan bentuk Gunung Tangkuban Perahu juga yang menyerupai perahu terbalik ini menjadikannya sebagai objek wisata yang menarik bagi para pengunjung. Salah satu fakta penting tentang gunung ini adalah Tangkuban Perahu pernah mengalami letusan besar yang cukup dahsyat sekitar 40.000 tahun yang lalu. Letusan tersebut merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang membentuk banyak karakteristik yang kita lihat pada gunung saat ini nih guys. Letusan hebat tersebut menghasilkan aliran lava yang mengalir ke arah timur laut, membentuk lapisan lava berkomposisi basal yang sangat tebal. Lava yang mengalir ini tidak hanya mempengaruhi kawasan sekitar, tetapi juga menutupi wilayah yang sangat luas. Keberadaan lava ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan letusan tersebut dan bagaimana proses vulkanik dapat mengubah landscape dalam waktu yang sangat singkat. Wow. Oke guys, yang Mimin bahas itu sebenarnya bukan secara cerita dongeng rakyat Sunda semata, tapi ini Mimin berbicara tentang sudut pandang secara sains. Dimana kalau secara sains mungkin dari arah barat dan utara tadi udah Mimin bahas itu tidak seperti Tangkuban Perahu. Tapi kalau dilihat di sisi selatan, itu jelas seperti perahu. Gimana menurut kalian nih guys? Apakah kalian percaya dengan hal itu atau tidak? Tulis di kolom komentar.
Oke, mungkin itu aja pembahasan dalam video kali ini. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk like juga, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Dengar Dunia. Ya, meskipun membosankan dan bikin ngantuk, tapi ini adalah wawasan yang bisa menambah kepintaran dan kecerdasan IQ Anda. Anjay. Bener. Hebat ki aing euy. Aduh aing mah. Oke, dadah guys. Hatur nuhun tos nonton